Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 perilaku konsumen ingin membahas mengenai pembentukan dan perubahan sikap konsumen. Perkenalkan, nama saya Aperlinda NIM 1861017. Baik, di sini saya akan membahas materi mengenai pengertian sikap sebagai sifat dan karakteristik konsumen. Pengertian sifat secara umum adalah perasaan, pikiran, dan kecenderungan seseorang yang kurang lebih bersifat permanen. Pengertian sikap secara umum adalah perasaan, pikiran, dan kecenderungan seseorang yang kurang lebih bersifat permanen mengenai aspek-aspek tertentu dalam lingkungannya. Sedangkan komponennya sikap ialah pengetahuan, perasaan, dan kecenderungan untuk bertindak. Dalam pengertian yang lain, sikap adalah kecondongan evaluatif terhadap suatu objek atau subjek yang memiliki konsekuensi, yakni bagaimana seseorang berhadapan dengan objek sikap. Dengan memahami atau mengetahui sikap individu, dapat diperkirakan respon ataupun perilaku yang akan diambil oleh individu yang bersangkutan. Sikap dapat juga diartikan sebagai pikiran dan perasaan yang mendorong kita bertingkah laku ketika kita menyukai atau tidak menyukai sesuatu. Menurut Damiati 2017, sikap terdiri atas 3 komponen utama, yaitu komponen kognitif, yaitu komponen pertama dari sikap kognitif seseorang, yaitu pengetahuan dan persepsi yang diperoleh melalui kombinasi pengalaman langsung dengan objek sikap dan informasi. Sedangkan yang komponen afektif, yaitu komponen yang berkaitan dengan emosi atau perasaan konsumen terhadap suatu objek. Yang ketiga yaitu komponen konatif, merupakan komponen yang berkaitan dengan kemungkinan atau kecenderungan bahwa seseorang akan melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan objek sikap. Komponen konatif seringkali diperlukan sebagai suatu ekspresi dari niat konsumen untuk menjelaskan mengenai karakteristik sikap. Menurut Ujang Sumarwan 2014, sikap terdiri dari 4 karakteristik. Yang pertama, sikap selalu memiliki objek, yaitu selalu mempunyai sesuatu hal yang dianggap penting. Yang kedua yaitu konsistensi sikap. Sikap merupakan gambaran perasaan seorang konsumen dan perasaan tersebut akan direfleksikan oleh perilakunya. Yang ketiga yaitu sikap positif. Negatif dan netral berarti setiap orang memiliki karakteristik valence dari sikap antara individu satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir ada intensitas sikap. Sikap seorang konsumen terhadap suatu merek produk akan variasi tingkatannya. Ketika konsumen menyatakan derajat tingkat kesukaan terhadap suatu produk, maka ia mengungkapkan intensitas sikapnya. Komposisi dan lingkup model dipilih atas sikap. Komposisi fungsi sikap terdiri atas 4 fungsi. Yang pertama, fungsi instrumen. Yang kedua, fungsi pertahanan ego. Yang ketiga, fungsi pernyataan nilai. Dan yang keempat, fungsi pengetahuan. Pengalaman yang menghasilkan formasi awal, konsumsi, dan sikap terkait. Pengambilan keputusan untuk menggunakan produk atau jasa yang dilakukan masyarakat merupakan salah satu bentuk keputusan pembelian. Proses pembelian keputusan menggunakan produk atau jasa ditentukan oleh perilaku konsumen. Pengambilan keputusan oleh konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk diawali oleh adanya kesadaran dan pemenuhan kebutuhan dan keinginan. Dengan dibelinya merek produk tertentu, proses evaluasi belum berakhir karena konsumen akan melakukan evaluasi pasca pembelian. Proses evaluasi ini akan menentukan apakah konsumen merasa puas, maka kemungkinan untuk melakukan pembelian kembali pada masa depan akan terjadi. Sementara itu, jika konsumen tidak puas atas keputusan pembeliannya, dia akan mencari kembali berbagai informasi produk yang dibutuhkannya. Proses itu akan terus berulang sampai konsumen merasa terpuaskan atas keputusan pembelian produknya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai berbagai cara mengubah sikap konsumen. Sikap konsumen dapat diubah melalui beberapa strategi. Nah, strategi yang dapat digunakan oleh produsen untuk mengubah
mengubah sikap konsumen, yaitu dengan cara yang pertama yaitu mengubah motivasi dasar konsumen, yang kedua menghubungkan produk dengan kelompok atau acara yang dapat dikagumi, kemudian yang ketiga yaitu memecah masalah dua sikap yang bertentangan, yang keempat mengubah berbagai komponen model multisifat, dan yang terakhir yaitu mengubah keyakinan konsumen terhadap berbagai merek pesaing. Nah, kemudian saya juga akan membahas mengenai sikap dan perilaku konsumen. Nah, sikap konsumen adalah faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan konsumen. Nah, Woman dan Minor menyebutkan bahwa istilah pembentukan sikap konsumen seringkali menggambarkan hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku. Nah, salah satu teori yang menjelaskan tentang hubungan antara sikap dan perilaku yaitu yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajizen. Menurut mereka, antara sikap dan perilaku terdapat satu faktor psikologis yang harus ada agar keduanya konsisten, yaitu adalah niat atau attention. In the winter, I'd be lucky.